Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair, Kepala Madrasah MA Al-Islam Gereja, Yayasan Pondok Pesantren Al-Islam Gereja. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah menonton tayangan ini, dan silahkan saudara-saudara kalian bisa terlebih dahulu like atau subscribe tayangan ini untuk konten-konten berikutnya tentang pondok pesantren dan madrasah Al-Islam untuk bisa kita tampilkan. Mudah-mudahan tayangan perdana ini memberikan satu inspirasi bagi kita semua untuk lebih mengenali lebih jauh tentang apa itu madrasah, dan khususnya madrasah Al-Islam Gereja yang ada di bawah lindungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Islam Gereja. Kalau kita berbicara tentang madrasah, tentunya itu sangat berbeda dengan sekolah. Karena kalau di madrasah, segala sesuatu yang ada di sekolah itu dibelajarkan di madrasah, dan di sekolah hal-hal yang dibelajarkan di madrasah belum tentu dibelajarkan di sekolah. Karena itu kami sangat mengimbau dan mengajak pada saudara sekalian yang menonton tayangan ini, mari kita berbondong-bondong masukkan anak-anak kita ke madrasah. Insya Allah dengan sekolah dengan ilmu di madrasah, ya, kita bisa lebih memiliki banyak kelebihan-kelebihan yang akan didapatkan dari pendidikan di madrasah. Mungkin dulu orang menganggap madrasah sebagai satu lembaga second line, ya, kelas kedua, sehingga madrasah lebih banyak diminati oleh orang-orang yang ada di kalangan middle atau kalangan menengah ke bawah. Tetapi untuk zaman sekarang, madrasah sudah lebih maju lagi dari penyelenggaraan madrasah sebelumnya. Dan madrasah hari ini lebih modern lagi, karena dinamika pendidikan di madrasah selalu mengikuti dinamika perkembangan zaman, dinamika perkembangan teknologi, terutama teknologi abad 21, yaitu teknologi komunikasi dan informasi. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa di madrasah sudah sejak dulu pendidikan bukan hanya saja diarahkan pada pendalaman dan pembekalan pada anak didik dalam pendidikan secara akademik, baik yang menyangkut ilmu sains ataupun ilmu-ilmu agama, tapi juga di madrasah sudah sejak dulu ditanamkan pada anak didik nilai-nilai sikap karakter, ya, ataupun akhlakul karimah. Dan inilah salah satu daripada kelebihan madrasah dibandingkan dengan sekolah. Di madrasah Al-Islam Gereja sendiri yang berdiri sejak tahun 1982 itu sudah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, bukan hanya saja berbasis pada kegiatan pendidikan sains, keilmuan sains, tapi juga keagamaan dan juga penanaman nilai-nilai karakter akhlakul karimah. Alhamdulillah sejak dari 1982 sampai sekarang, Madrasah Al-Islam Gereja sudah mengeluarkan sekian angkatan dan alumni yang alhamdulillah alumni Madrasah Al-Islam Gereja, Pondok Pesantren Gereja itu tersebar di berbagai wilayah, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung, dan sudah menduduki posisi-posisi di berbagai profesi dan kelembagaan, baik itu di profesi kelembagaan KUA, sampai bahkan ada yang sudah pernah menduduki jabatan sebagai bupati dan anggota DPR. Dan inilah satu bukti bahwa keunggulan madrasah itu tidak hanya saja mencetak alumni-alumni yang berbasis pada keilmuan agama, tapi juga bisa mencetak alumni-alumni yang mampu masuk pada lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu juga banyak alumni-alumni Madrasah Al-Islam Gereja yang menjadi pengusaha, yang
satunya pengusaha-pengusaha yang sukses di kalangan level Bangka Belitung khusus. Ini membuktikan bahwa kami Madrasah Al Ihsan Pemuda sudah sejak lama memiliki komitmen, dan bukan hanya saja mengembangkan kegiatan pendidikan itu, penyelenggaraan pendidikan di bidang keagamaan, tapi juga pada hal-hal yang lebih jauh lagi dalam bagaimana anak-anak kami, alumni-alumni kami mampu hidup bukan hanya saja di daratan, ibaratnya, tapi juga bisa hidup di lautan, hidup di lumpur, ataupun hidup di air. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Al Ihsan Pemuda diarahkan pada bukan hanya saja pada persoalan akademik, pada juga pada soft skill, sehingga potensi-potensi pengembangan dari anak-anak didik kami itu betul-betul kami bina, dan insya Allah hasil dari pembinaan kami ketika mereka sudah ada di dunia nyata atau di luar pendidikan di madrasah dan pesantren Islam, mereka bisa bertahan dan bisa mengikuti secara kompetitif. Di Madrasah Al Ihsan Pemuda sendiri itu terdiri dari 3 peminatan, yang dimana dibagi dalam peminatan IPA, peminatan IPS, dan peminatan keagamaan. Dan peminatan keagamaan merupakan peminatan yang utama, sehingga peminatan keagamaan itu diseleksi anak-anak yang memiliki minat, yang bakat memang untuk dipersiapkan menjadi ulama. Baik ulama di bidang ilmu hadis, ulama di bidang ilmu fikih, ulama di bidang ilmu tafsir, dan ulama di bidang keilmuan agama lainnya. Oleh karena itu banyak dari alumni keagamaan di Madrasah Aliyah Al-Islam Pemuda ketika mereka melanjutkan ke perguruan tinggi itu banyak mengambil spesialisasi yang berkaitan dengan pendalaman keilmuan keagamaan, baik tafsir, hadis, ataupun yang berkaitan dengan fikih. Nah, jalur-jalur yang ditempuh mereka melalui perguruan tinggi dengan proses ada yang melalui beasiswa dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa kami komitmen bagaimana menyelenggarakan pendidikan dengan terus-menerus menuju satu proses kualitas pendidikan yang baik di Madrasah Al Ihsan Pemuda. Sampai itu juga ada peminatan keagamaan, peminatan IPA, dan tentunya kedua peminatan saya itu didukung dengan berbagai instrumen pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Untuk peminatan IPA, kami memiliki instrumen pendukung seperti laboratorium IPA yang cukup, yang insya Allah itu memberikan sebagai tempat mereka bagaimana mempraktekkan konsep-konsep keilmuan sains dalam bentuk praktek, baik praktek biologi, praktek fisika, ataupun praktek kimia. Begitupun dengan keilmuan ilmu sosial, mereka kami sediakan juga ruang-ruang praktek, itu ruang praktek mereka itu adalah di kelembagaan kemasyarakatan. Jadi untuk peminatan IPS, penyelenggaraan seperti kerjasama dengan berbagai kelembagaan desa di masyarakat, kemudian kami berikan mereka untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, baik sosial keagamaan dan sosial ekonomi dan serta lingkungan. Jadi perlu saudara-saudara ketahui bahwa madrasah tentunya ke depan harus lebih baik lagi, dan madrasah akan menjadi madrasah hebat dan bermartabat. Semoga. Sebagai closing, saya mengajak kepada pemirsa semua, membaca semua, semua yang menyaksikan tayangan ini, mari kita dukung penyelenggaraan pendidikan madrasah. Mudah-mudahan ke depan madrasah bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi generasi muda yang akan datang. Karena madrasah juga bisa mengikuti dinamika pendidikan milenial di masa yang akan datang. Terima kasih.